Oke pemirsa, di siang hari ini saya lagi ngatasi kulkas inverter yang kasusnya ngeblok di bagian bawah. Jadi ngeblok di bagian di sininya. Jadi kulkas ini sudah berkali-kali diserviskan, termasuk saya sudah 2 kali ini saya datang ke sini. Jadi kulkas ini kipas aslinya sudah diganti dengan kipas DC yang menggunakan 2 kabel ya. Apabila kulkas kipasnya sudah diganti 2 kabel, tentunya bagian termistor bagian bawah di sini sudah tidak bekerja. Dan bagaimana cara mengatasi apabila kita hanya ada kipas yang 2 kabel saja? Tentunya bisa kipas 2 kabel. Nanti ikuti terus langkah-langkah cara saya untuk mengatasinya, karena ini sudah berapa teknisi yang memperbaiki, dan terakhir ini saya yang memperbaiki. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir untuk perbaikan hari ini. Oke pemirsa, sebelum lanjut, yang sudah mampir di channel War Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share ya, sebelum kita review seperti apa kondisi sebelum kita perbaiki. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Oke, sekarang langsung kita review bagian dalamnya seperti apa. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada kipasnya di dalamnya ini, karena dia ada pembekuan di bagian di sini. Ini terjadilah kipasnya berhenti ya, berhenti karena dia tidak bisa berputar karena ada es batunya di sini. Jadi bagaimana cara mengatasi? Nanti kita cek di sini ya, ada pemanasnya atau tidak. Apabila ada evaporatornya, di sini seharusnya ada pemanasnya untuk mencairkan es batu yang ada di dalam evaporator ini. Nanti kita cek apakah misalnya ada pemanasnya, apakah berfungsi atau tidak pemanasnya ya. Nanti kita cek sampai detail, nanti kita cek keseluruhannya supaya kulkas nanti bisa sembuh total. Oke, sekarang untuk mengatasi yang pertama, kita akan siram air. Ini kita siram air semuanya, nanti kita lepas, kita cari misalnya nanti tidak ada pemanasnya. Saya sudah sediakan pemanas, kemarin sudah kita belikan spare partnya, tinggal kita pasang saja nanti. Dan bagaimana cara perakitannya, nanti ikuti langkah-langkah cara perbaikan saya. Dan untuk bagian atas di sini kondisi seperti ini, berarti kulkas ini normal ya untuk bagian freezer atasnya, cuman dia ada permasalah di bagian ruang bawah ya. Ruangan bawah itu terjadi ngeblok. Masalahnya di ruang bawah itu ada evaporatornya, seharusnya evaporator itu ada pemanasnya. Nanti kita cek apakah ada pemanasnya atau tidak. Misalnya nanti tidak ada pemanasnya, kita tambah saja. Oke, langsung kita keluarkan, langsung kita bawa ke tempat keran, nanti kita siram, lalu kita cari solusinya. Jadi kita, karena tidak ada selang di sini, kita siram manual saja menggunakan tangan. Sebetulnya saya ada mesinnya sih, cuman karena ini dekat air, jadi langsung kita siram saja. Oke pemirsa, sudah kita bersihkan airnya ya, esnya. Jadi di sini kita temukan di bagian ruang bawah, di sini kita temukan yaitu ada 2 termistor. Dan pada umumnya kerusakan yang seperti ini biasanya kerusakan sensor dari termistor ya. Jadi termistor itu tidak bisa meraba di bagian sekitarnya. Nanti kita cek ya, dua-duanya cek. Kita cek termistornya. Apabila nanti ke termistornya kita cek normal semuanya, berarti pengaruhnya bukan karena dari termistor, mungkin bisa dikarenakan dari kipas, karena kipas awalnya menggunakan 3 kabel ya, lalu diganti dengan yang 2 kabel. Ini juga jadi masalah teman-teman ya. Masalahnya kipas itu juga memiliki sensor.
untuk mendeteksi putaran kipas tersebut. Dan di sini ada 2 sensor di sini, nempel di sini. Nanti kita ukur. Apabila kita terukur 5 volt, kok 5 volt ya, 5 kilo, dua-duanya 5 kilo, berarti normal ya untuk termistornya di sini. Kalau misalnya kita ukur kok 10 kilo atau 13 kilo, berarti ini sensor ini ada yang rusak. Nanti kita ganti saja. Nanti kok misalnya ini kok memang normal semuanya, berarti pengaruhnya bukan dari termistor. Nanti kita ada cara tersendiri untuk mengatasi supaya tidak terjadi ngeblok berikutnya. Oke, sekarang kita siapkan apometer untuk mengukur termistornya. Oke, sudah kita ukur tadi, semuanya normal. Kita ulang lagi supaya pemirsa semuanya tahu berapa sih ukuran termistor yang normal itu. Apabila termistor bisa turun kembali ke 5 kilo atau 4 kilo, itu artinya termistor normal ya. Kita ukur lagi. Mohon maaf, tangannya satu. Perhatikan. Dia terukur 4,7 ya. Ini termistor 5 kilo toleransi ya, jadi di bawah 5 kilo. Dan satunya ada 2 termistor. Kita ukur kembali. Tangannya satu. Sudah kita ukur 4,6. Berarti untuk termistornya semuanya itu tidak ada yang rusak. Jadi mungkin karena pengaruhnya tidak ada suplai dari sini ya, dari sensor dari kipas, mungkin itu penyebabnya. Tapi di sini saya tidak mengganti kipas ya, tapi tetap menggunakan kipas yang ini. Kita cek dulu apakah masih menyala kipasnya, apakah terjadi ngeblok, terjadi kerusakan kipas atau gimana, saya juga nggak tahu. Dan di sini kok kita temukan leleh ya di sini ya. Ini ada kebakar di sini, atau mungkin awalnya ada ini kita temukan bakar di sini ya. Mungkin kipasnya, karena kipasnya beda ya, kipasnya lebih gede, ini sudah diakali dengan teknisi. Jadi kebakar ini memang sengaja dilebarkan tempatnya supaya kipasnya bisa dipasang. Tidak apa-apa, kita pasang saja. Cuman di sini yang kita mungkin di sini hanya mendeteksi pengeblokan saja ya. Apabila dia ngeblok mungkin kompresor berhenti, nanti kita akan tambahkan termostat ya, supaya kulkas ini aman. Oke pemirsa, untuk pemasangan termostat sudah selesai ya. Jadi ini tadi penyebabnya saya sudah dari tadi pagi perbaikan di sini. Jadi kasusnya tadi kipasnya yang tidak mau berputar karena kipasnya nyangkut ya. Jadi seperti ini cara pemasangan termostatnya. Ini kita taruh di sini, kita sambungkan ke, masalahnya ini jalur sensornya ini, jalur termistornya ini sudah tidak berfungsi. Jadi kita ganti dengan termostat. Supaya apa? Tujuannya supaya nanti saat ada penggumpalan di evaporator atau di sini ya, di dindingnya di sini, maka nanti tidak terjadi menggumpal
sebelum menggumpal dia akan mencair kembali. Jadi cukup melelahkan. Saya dari tadi pagi kasusnya hanya di kipas ya. Kenapa kipas ini tidak bisa berputar? Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kasusnya kipas yang tidak bisa berputar itu nyangkut di sini. Di sini tuh ada penjepit pipa di sini. Jadi panjang seginilah sekuku jari sini panjangnya. Mungkin ya nimbul ada 1 sentian nimbul ke depan sini. Jadi dia nyangkut di bagian kipasnya. Jadi saya dari pagi hanya memperbaiki kipas ini, nggak bisa muter-muter. Dan ini sampai isak ya, padahal saya sudah dari tadi pagi saya mulai ngerjakan kulkas ini. Jadi seperti ini ya buat rekan-rekan semuanya, apabila mau memasang termostat. Jadi termostat ini tujuannya untuk anti beku. Jadi supaya nanti saat dia akan menggumpal kembali, maka kompresor akan berhenti sebentar untuk menunggu mencairnya es yang menempel di dinding. Setelah es yang menempel di dinding mencair, maka kompresor akan hidup kembali. Jadi tujuannya kita pasangkan termostat untuk menghentikan kompresor saat terjadi penggumpalan pada dinding kulkasnya atau dinding cover penutup evap yang di bawah di sini. Oke, karena di sini sudah selesai, langsung kita pasang saja. Untuk pembekuannya masih bagus, jadi kulkas ini normal sebetulnya, hanya membeku di bagian bawah. Untuk bagian atas sangat-sangat normal. Oke, langsung kita rapikan saja. Oke, sudah kita rapikan. Jadi untuk selanjutnya nih besok akan kita cek ya, masalahnya ini kulkas sudah banyak teknik sih yang sudah memperbaikinya. Jadi terakhir yang saya memperbaiki, mudah-mudahan selesai. Jadi kalau kita pasang termostat pasti tidak beku lagi ya, itu pasti. Masalahnya dia kayak apa membeku, masalahnya dia saat mau menggumpal dia akan mencair lagi, akan stop. Oke, untuk tes kipasnya ya, kita tekan tombol ada di pintu seperti ini sampai lampunya mati. Sambil kita dengarkan, kita tunggu sebentar. Masalahnya ini untuk hidupnya kipas ini tidak langsung hidup, jadi kita tunggu. Oke, sudah suaranya kayak hujan ya di dalam. Oke, jadi kulkas sudah selesai. Kalau seperti ini pasti selesai ya, karena sudah. Masalahnya apa? Kita pasangkan termostat. Masalahnya sensor atau termistor untuk menyuplai, untuk apa ya namanya, untuk meraba bagian bawah, ruangan bawah ini sudah tidak berfungsi lagi. Jadi dia kalau dingin terlalu dingin banget, tidak ada yang nyetop ya. Kalau ini nanti kalau dingin pasti ada yang nyetop, dia akan stop sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan channel Warno Samarinda. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan aktifkan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.